Allah, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat yang terindah, jadikan kami hari rohani yang selalu di kaki-Mu. Maka kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu mendengarkan renungan firman. Roh Kudus mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu, dan celikan mata rohani kami, sehingga kami boleh diberkati oleh firman, dan kami juga boleh naikkan doa sapa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita membuka Yohanes 10. Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai ayat yang ke-40. 39. Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai ayat 39. Saya bagi dalam dua bagian saja ya. Ayat 22 sampai ayat 28. Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 28. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya Pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Salomo. Maka orang-orang Yahudi muliakan Yesus dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian kepadaku. Tapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Domba-domba-Ku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal pada mereka, dan mereka pasti tidak akan pindah sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Puji Tuhan. Suatu mutiara yang indah yang kita dapat petik pada hari ini, menjadi berkat buat kita. Firman Tuhan berkata pada ayat 26. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Yesus berkata, orang banyak kebanyakan orang-orang Yahudi, karena engkau tidak percaya. Kenapa? Sebab engkau bukan domba. Sebab dia bukan orang domba-domba-Ku, kata Yesus. Orang-orang Yahudi bukan domba-dombanya Yesus. Kenapa? Kalau domba pasti mengikuti gembala. Sebab Yohanes 10:11 katakan, akulah gembala yang baik. Jadi gembala yang baik dan domba-domba yang mengikuti. Di mana gembala berada, domba mengikuti. Bagikan gembala itu mengikuti tapak kaki gembala. Tapak kaki gembala. Tetapi firman Allah berkata, kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk. Oh, dia tidak percaya, nggak mungkin dia ikuti tapak kaki gembala-gembala. Atau kata tepat gembala. Dombanya mengikuti karena nggak percaya, maka dia tidak mengikuti. Demikian hidup kita. Siapa gembala yang baik? Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus katakan, aku adalah gembala yang baik. Aku gembala yang baik yang memberikan nyawa buat kita. Berarti kalau kita menjadi domba, berarti kita punya Tuhan. Kalau kita punya Tuhan, berarti kita mengikuti tapak kaki Tuhan sebagai gembala yang baik. Kenapa? Ikuti tapak kaki karena kita percaya bahwa Dia membawa kita pada rumput yang hijau. Bukan saja rumput yang hijau, tapi lebih pada itu dikatakan pada ayat yang ke-27-28, domba-domba-Ku mendengar suaraku.
Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal pada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan memperebut mereka dari tangan. Ada jaminan Tuhan. Kalau domba-domba Tuhan, Dia akan mendengar suara gembala. Kalau suara gembala masih keingat, tapi suara orang asing, Dia tidak akan mau mendengarkannya. Suara orang asing tidak mereka mengikuti, tidak mau mendengarnya. Tapi Dia mendengar suara gembala. Sebagaimana Yohanes pasal 10 ayat yang kelima, tapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Kita semua mengenal suara gembala. Itulah firman Tuhan yang benar. Kita semua dengar suara yang gembala. Itulah firman Allah yang benar, yang menuntut kita melalui firman Allah dan Roh Kudus, sehingga kita berjalan pada tempat yang benar. Kenapa? Sebab Yesus membawa kita untuk hidup yang kekal. Bahkan sekali saja hidup yang kekal, tapi tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Sebagaimana ayat 20, dan aku memberikan hidup yang kekal pada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak ada seorang pun akan berbeda. Jadi kalau kita jadi domba, kita lekat dengan Dia, kita ikut tapak kaki Yesus, berarti ada jaminan Tuhan. Dan Tuhan katakan, tidak seorang pun akan bisa merebut dari tangan. Jadi kalau kita dalam pelukan kasih sayang dari Tuhan, kalau kita mau direbut, Dia harus menghadapi itulah gembala. Maka gembala mau tongkat. Ingat, Daud berkata, singa aku lawan. Datang singa beruang, aku lawan. Kedua, apa yang Tuhan? Singa yang mengaum-ngaum itu suara iblis yang menakutkan. Kita lari dan pelukan dia. Iblis mau ngambil atau singa merebut, tidak akan bisa. Dia harus melawan gembala dulu. Kalau dia bisa mengalahkan gembala, baru bisa merebut domba. Maka firman Tuhan katakan tadi pada ayat 28, katakan, dan aku memberikan hidup kekal pada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Amin. Dan dikatakan, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Siapa mereka itu? Ya, seorang pun bisa merebut hidup saudara dalam tangan. Maka adanya hidupku dalam tangan. Maka pada pagi hari ini kita menyerahkan hidup kita sepenuh kepada Dia sebagai gembala yang baik. Amin. Saudara, serahkan segala ketakutan saudara, serahkan segala kekhawatiran, kecemasan, kebingungan kepada Tuhan. Kenapa? Sebab kita dalam pelukan Tuhan. Iblis bagaikan singa yang mengaum, hanya menakutkan, membuat kita takut, membuat kita cemas. Sebagaimana seorang anak ketika mendengar suara anjing gonggong atau dia dengan sesuatu yang dia lari pada mama yang memeluk. Ketika mama memeluk anak itu, anak itu tenang dalam pelukan mamanya. Apalagi kita pelukan Tuhan. Apa yang saudara takutkan pada hari ini? Apa yang saudara khawatirkan pada hari ini? Apa yang saudara bimbangkan hari ini? Apa yang saudara cemaskan pada hari ini? Datanglah pada Tuhan. Peluk. Tuhan pasti memeluk saudara. Pagi hari saudara datang ke Tuhan. Hidup saudara pelukan dan pelukan kasih sayang. Dan kita perlu, tidak seorang pun akan bisa merebut saudara dalam tangan. Amin. Serahkan semua kepada Tuhan. Kekhawatiran, kecemasan, kebingungan, ketakutan, penyakit saudara, serahkan kepada Tuhan. Dia pasti menolong dan menyelesaikan saudara. Amin. Dia pasti membuka jalan hidup saudara. Dia pasti memberkati hidup saudara. Dia akan menyelesaikan segala-galanya yang apa yang saudara khawatirkan pada hari ini. Maka saudara sangat bahagia sebab saudara pagi hari mencari Tuhan. Amin.
Gak rugi kalau kita ngadakan mesbah keluarga, mesbah kita. Sebab utamakan Tuhan sekalian. Ingat, seorang yang bisa merebut saudara dalam tangan. Orang boleh merebut silakan, tapi lawan Tuhan. Karena kita tulis Roma 8 ayat 31, jika Allah yang tidak siap melawan Tuhan dulu, baru bisa merebut kita. Dia benteng hidup kita, dia perisai, dia gunung batu kita. Amin. Benar Bapa di surga, yang berkembang yang baik, jaminan hidup kami semua. Kami serahkan rumah tangga kami, bisnis kami, usaha kami, pabrik kami, anak-anak kami, cucu kami, mantu dan hidup kami semua. Kami berjalan hari ini bersama dengan Tuhan. Banyak perkara yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kembalikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang sakit Bapa. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang menjadi garis depan, yang juga berkati mereka, pelihara keluarganya, dan pandemi menjadi endemi, dan ekonomi negara kami tetap kuat, tetapi berkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, segala kasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus atas saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.